Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendidik hebat. Saya Sarah Oktavia Surya Putri, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini akan menampilkan video dengan judul Menanam Harapan, Memupuk Peradaban, Menuai Kesejahteraan untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Ibu Indah Juniasi, SPD, MPD. Selamat menyaksikan! Dalam video ini, saya akan membahas mengenai hakikat profesi dan pendidik secara umum, pembahasan inti yang berfokus pada profesi guru, sampai dengan implementasi pada guru pendidikan anak usia dini. Disimak baik-baik ya, pendidik hebat. Hakikat profesi. Secara etimologis, profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, dan bahasa Latin, yaitu professus, dengan arti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Sedangkan menurut Cogan dalam Peter Jarvis, profesi merupakan suatu keterampilan yang dalam praktiknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Hakikat profesi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, profesional. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu. Yang kedua, profesionalisasi. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualitas atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal. Yang ketiga, profesionalisme. Secara leksikal, profesionalisme berarti sifat profesional yang menunjukkan standar performance anggota profesi yang mencerminkan adanya kesesuaian dengan kode etik profesi yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pendidik memiliki peran penting dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermakna bagi peserta didik. Siapa sih yang disebut pendidik? Secara yuridis, menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 6, pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara konseptual, pendidik adalah manusia terhormat, karena pendidik mengabdikan dirinya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan menginternalisasikan nilai-nilai mulia terhadap peserta didik. Dari definisi yang sudah disebutkan, memberikan pernyataan bahwa pendidik dapat bertugas pada jalur pendidikan yang berbeda atau tidak terpaku pada lembaga formal seperti sekolah. Setelah mengetahui hakikat profesi dan hakikat pendidik, selanjutnya saya akan membahas terkait tugas pokok dan fungsi profesi guru. Jangan lupa disimak baik-baik ya pendidik hebat. Menurut PP nomor 19 tahun 2017, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa guru sebagai profesi, maka tentu berimplikasi terhadap adanya konsekuensi di mana guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal yang sama, mengikuti pendidikan profesi, memiliki sertifikat profesi, lulus uji kompetensi, membacakan sumpah profesi, dan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau continuous professional development. Selanjutnya, saya akan membahas komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh guru sebagai profesional. Yang pertama, kualifikasi, kompetensi, dan akademik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 Ayat 1, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi
sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apakah perlu seorang guru memiliki kompetensi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1, Poin D, profesi guru merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Dalam kaitan dengan profesi guru, maka profil kompetensi pendidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang meliputi kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan menyelenggarakan pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. Selanjutnya, kompetensi kepribadian berkaitan dengan kemampuan menata dan mengendalikan diri sebagai manusia dewasa. Lalu, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan melaksanakan fungsi dan tugas pokok berdasarkan keahlian, serta kompetensi sosial yang berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Komponen kedua yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB dilaksanakan secara terus-menerus dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tujuan PKB dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, proses PKB. Yang pertama, perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai dengan refleksi untuk kembali menyusun perencanaan. Komponen ketiga sebagai syarat guru profesional adalah sertifikasi. Sertifikasi adalah proses peningkatan kualitas diri pendidik dalam mengemban misi profesionalitas. Manfaat sertifikasi bagi guru yaitu pengawasan mutu, di mana pemerintah menetapkan lembaga pendidik tenaga kependidikan atau LPTK sebagai lembaga sertifikasi untuk dapat menetapkan guru yang layak memperoleh sertifikat pendidik, sampai dengan penjaminan mutu. Karena dengan upaya mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta evaluasi terhadap kinerja guru, maka masyarakat semakin yakin atas mutu dan kualitas guru. Komponen selanjutnya yaitu terlibat aktif dalam organisasi profesi kependidikan. Organisasi profesi kependidikan merupakan suatu kesatuan profesi guru yang memiliki pembagian kerja tertentu untuk membina dan mengembangkan anggotanya guna mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Pasal 42 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi profesi guru, yaitu 1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional. Fungsi organisasi profesi kependidikan. Berdirinya suatu organisasi profesi merupakan suatu upaya untuk melindungi anggotanya dalam menjalankan tugas melalui kode etik yang ditetapkan, sekaligus memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Selanjutnya, jenis organisasi profesi kependidikan menurut Husnul Wardan dalam buku Guru sebagai Profesi, menguraikan pengelompokan organisasi keguruan berdasarkan struktur dan kedudukan dan berdasarkan segi keterkaitan antar anggota. Nah, setelah mengetahui kewenangan organisasi profesi guru, yang dibahas selanjutnya yaitu KEGI. Kode etik profesi guru di Indonesia disebut dengan istilah KEGI.
KG merupakan norma dan asas yang disepakati serta diterima oleh guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, kewajiban guru dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban guru secara umum dan kewajiban guru secara khusus. Kewajiban guru secara khusus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban kepada peserta didik. Lalu, kewajiban guru kepada orang tua atau wali peserta didik, terhadap masyarakat, terhadap teman sejawat, terhadap profesi, terhadap organisasi profesi, sampai dengan kewajiban guru terhadap pemerintah. Setelah mengetahui secara rinci terkait syarat dan komponen yang harus dipenuhi sebagai guru profesional, sekarang aku bakal kasih contoh penerapan pada pendidik anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Mendidik anak usia dini merupakan tenaga keprofesionalan yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Menurut Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD Pasal 24 Ayat 2, pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Implementasi yang pertama yaitu terdapat pada kualifikasi kompetensi dan akademik. Persyaratan kualifikasi pendidik ditetapkan guna meningkatkan mutu pendidik. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berikut, saya uraikan standar kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan pendidik anak usia dini. Menjadi pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik merupakan suatu keunggulan, karena memiliki ilmu serta keterampilan yang dapat diimplementasikan dalam praktik pendidikan. Guru PAUD harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Bentuk implementasi selanjutnya yaitu adanya organisasi profesi guru PAUD. Pertama, saya mencantumkan organisasi guru PAUD yang bersifat nasional di Indonesia. Pada jalur pendidikan non formal terdapat Himpaudi. Lalu, jalur pendidikan formal terdapat GOP TKI, IGTKI, dan IGRA. Pada jalur pendidikan non formal, Himpaudi atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia merupakan wadah organisasi profesi yang bersifat independen yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar dapat berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, pada jalur pendidikan formal terdapat GOP TKI atau Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia yang merupakan wadah dari berbagai organisasi penyelenggara TK yang telah bersepakat untuk merealisasikan cita-cita bersama dalam upaya pengembangan pendidikan anak usia dini yang berbentuk TK. Yang kedua, IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Didirikan pada 22 Mei tahun 1950 di Jakarta yang merupakan organisasi guru taman kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang terakhir, IGRA atau Ikatan Guru Raudatul Atfal merupakan wadah pembinaan dan kerjasama antara kepala dan guru Raudatul Atfal, Bustanul Atfal, Tarbiyatul Atfal untuk menyamakan persepsi dalam mendidik anak usia dini. Pada organisasi tingkat internasional yang pertama yaitu NAICI atau The National Association for the Education of Young Children. Yang kedua, ACEI atau Association for Childhood Education International. Yang ketiga, NHSA atau National Head Start Association. Dan yang keempat,
NAFCC atau National Association for Family Childcare. Sampai di sini dulu ya pendidik hebat. Semoga apa yang saya sampaikan menjawab pertanyaan kalian mengenai langkah mana yang lebih tepat untuk lebih dulu dipenuhi agar menjadi guru yang profesional. Tanamlah harapan besar dalam hati, pupuklah ambisi lewat implementasi, tuailah kesejahteraan dari apa yang pendidik hebat lalui. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyom Bangun Karso, Tuturi Handayani.